Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kami membahas terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta, begitu yang memang sudah diagendakan pada hari ini. Dan untuk mengulas aksi mahasiswa ini kita berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Pagi Mas Yan, pemirsa semua. Mas Agung, kalau Anda melihat aksi unjuk rasa yang rencananya digelar pada hari ini, tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV, kemungkinan akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti. Kalau Anda melihat hal ini, triggernya sebetulnya apa? Kalau kita melihat himpitan terkait dengan politik dan juga ekonomi sudah terjadi beberapa waktu lalu, bahkan dari awal tahun ini, termasuk ada pelemahan rupiah, ada juga kenaikan BI rate dan juga lain-lain begitu. Kemudian yang terakhir ada soal kenaikan BBM non subsidi. Sebetulnya yang menjadi trigger dari demo kali ini menurut Anda, walaupun tuntutannya betul-betul tidak satu begitu banyak, apakah karena memang yang terjadi beberapa waktu lalu ataupun akhir-akhir ini terkait Pertamax, atau memang akumulasi dari kemarahan mahasiswa? Ya, kalau misalkan kita lacak ya lima tuntutan mahasiswa yang demo hari ini di Jakarta, saya melihat memang poin 1 sampai 5 itu lekat dengan ya kebijakan pemerintah, mulai soal menaikkan harga Pertamax ya non subsidi, kemudian soal MBG, kemudian terkait koperasi desa. Nah, kemudian apa yang keempat, bagaimana militerisme dihapuskan di ranah sipil semacam itu. Sisanya soal mendorong presiden untuk mengakui kesalahannya. Jadi Hmm. poin-poin ini sebenarnya poin akumulasi, Mas Ian ya. Cuman kita nggak bisa mungkiri bahwa mahasiswa ini juga bagian dari kelas menengah yang merasakan langsung masalah-masalah yang mengemuka ekses dari kebijakan tersebut. Mereka kemudian harus berhadapan dengan harga-harga yang naik ya, sembako semacam itu. Kemudian mereka harus berhadapan dengan ya bagaimana menyempitnya lapangan pekerjaan semacam itu ketika mereka pasca lulus kuliah seperti itu. Yang ketiga ya kita tahu mereka bisa jadi pengkonsumsi Pertamax yang notabene selama ini menopang ya keseharian mereka dalam melakukan mobilitas semacam itu. Jadi ini semua akumulasi dan saya kira pemerintah harus merespon segera dengan ya merelaksasi ya tuntutan-tuntutan yang tadi sudah disampaikan, apakah soal MBG, koperasi desa, supaya peruntukannya jelas ya, tepat sasaran, transparansinya juga, dan harapannya program-program yang memang masih problematik dari sisi pengelolaan anggaran tadi ya, akuntabilitasnya, transparansinya ditunda dulu bahkan diberhentikan yang memang tidak jelas. Kalaupun mau dilanjutkan benar-benar jelas Mas Yan. Contoh MBG misalkan. Hmm. Misalkan hari ini yang kita tahu di publik ada 27.000 dapur misalkan. Dari 27.000 itu dievaluasi berapa sih yang bermasalah? Kemarin kan ada rakor tuh. Pak Julhas sama menteri-menteri terkait bersama Caimin juga semacam itu. Nah, disampaikan saja, misal pun dari 27.000 yang bisa setengahnya, misalkan 13.000. Ya sudah yang dijalankan 13.000. Yang 13.000 lagi yang lain itu ditunda dulu sampai benar-benar fit and proper dan sesuai dengan ya peruntukan sasaran ideal yang diharapkan oleh presiden gitu. Bagaimana bisa menyentuh daerah 3T, bagaimana bisa menyentuh mereka yang stunting, yang memang membutuhkan gizi sesungguhnya ya masyarakat-masyarakat prasejahtera itu. Jadi nggak kemana-mana sasarannya. Ya jangan sampai mereka yang sudah dalam tanda petik mapan, yang sudah cukup berkecukupan masih mendapatkan juga di tengah situasi APBN kita yang terkontraksi ya. Di tengah fiskal kita yang harus disiplin. Jadi hal-hal semacam itu harus jelas direspon oleh pemerintah secara konkret. Jangan lagi kemudian argumentasinya ini pengaruh global. Iya, global ada pasti ya geopolitik, geoekonomi. Tapi di internal kita juga ada masalah gitu loh. Nah itu solusinya gimana? Publik menunggu yang itu sebenarnya. Ini kan kelas menengah terdidik. Pemerintah nggak bisa lagi kemudian menggunakan argumentasi-argumentasi yang sifatnya ya menyalahkan faktor eksternal itu. Ya faktor internal yang kita punya kendali di sana, punya kontrol yang jelas sudah melakukan apa pemerintah. Nah itu kan yang dituntut oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Nah saya kira ini perlu direspon, termasuk juga ketika mereka nanti demo siang nanti, adalah wakil pemerintah yang hadir di tengah-tengah masa demonstran untuk merespon itu. Supaya apa? Mereka jelas ya follow up aspirasinya, tindak lanjutnya. Dan ini menenangkan juga bagi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang lain. Kalau di Jakarta mereka disambut, direspon, ditindaklanjuti. Saya percaya mahasiswa juga mikir realistis kok. Oh pemerintahnya sudah lebih baik.
oh pemerintahnya sudah berubah, oh MBG-nya, Kopdesnya sudah direlaksasi, mereka akan memberi waktu untuk itu. Tapi kalau nggak ada perubahan yang progresif, akseleratif, ya mereka akan demo lagi. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Yan. Oke, berarti saat ini artinya mahasiswa maupun publik kebanyakan masih menunggu komunikasi terkait problem dari sektor domestik apa saja begitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun dikomunikasikan oleh pemerintah, termasuk tadi ada juga 5 tuntutan yang sempat dibahas oleh Mas Agung. Di antaranya terkait dengan tadi yang dibahas soal APBN dan juga disiplin fiskal. Sebetulnya seberapa concern mahasiswa terkait dengan permasalahan ini. Namun kita bahas usai jeda. Mas, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.